Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang saat ini mengikuti acara secara virtual, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Bapak Ibu yang saat ini mengikuti secara virtual di Ancol dan juga di masing-masing daerah di Indonesia. Hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 yang kali ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi bersama pers sebagai akselerator perubahan. Segera kita mulai. Mengawali acara pagi ini, kita dengarkan sambutan Gubernur DKI Jakarta selaku tuan rumah penyelenggara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021, Bapak Anies Baswedan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo, yang saya hormati Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani, yang kami hormati Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Lanyala Mataliti, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Pers beserta seluruh jajaran, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia beserta seluruh jajaran, para kepala daerah, para penerima penghargaan, dan seluruh hadirin undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama diberikan nikmat sehat sehingga bisa menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 yang tahun ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta sebagai gerbang pemulihan ekonomi dan pers sebagai akselerator perubahan. Izinkan dalam kesempatan ini atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan terima kasih karena tahun ini Jakarta terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional, dan ini merupakan kehormatan bagi kami dan juga masyarakat Jakarta untuk bisa menjadi fasilitator dalam kegiatan berskala nasional sepenting ini,
sekaligus momentum Hari Pers di tengah pandemi ini, semoga dapat kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat. Bapak Presiden kami muliakan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Meskipun dalam suasana pandemi yang saat ini sedang kita alami, termasuk di Jakarta, insan pers terus bertugas, terus mengambil peran walaupun harus meninggalkan interaksi bersama keluarga untuk memastikan bahwa kita semua seluruh masyarakat mendapatkan pemberitaan yang aktual, up to date, dan terpercaya. Kami menyambut baik dan kami menyampaikan apresiasi karena kita semua merasakan manfaat dari pemberitaan itu untuk sama-sama memiliki pemahaman tentang pola hidup sehat dan cara kita mencegah penularan melalui kebiasaan 3M. Izinkan juga dalam kesempatan ini kami menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang hadir di Jakarta, kesempatan bagi teman-teman media untuk merasakan suasana ibu kota yang alhamdulillah sedikit demi sedikit kita lakukan perbaikan pembangunan. Izinkan kami juga melaporkan bahwa Jakarta pada tahun 2020 ini keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia. Biasanya kita ingin masuk daftar 10 terbesar, kalau urusan kemacetan kita ingin keluar dari 10 besar. Di tahun 2017, Jakarta nomor 4 di dunia, 2018 menjadi nomor 7, 2019 menjadi nomor 10, dan alhamdulillah di tahun 2020 kita menjadi ranking 31. Insya Allah ini memberikan pengalaman yang berbeda kepada rekan-rekan wartawan yang hadir khusus di Jakarta dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional. Bapak Presiden yang kami muliakan, rekan-rekan pers yang berbahagia. Pada tanggal 9 Februari merupakan hari bersejarah bagi insan pers di tanah air. Dan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkokoh eksistensi dan sekaligus soliditas institusi pers. Apalagi di masa pandemi, masa penuh ujian seperti ini. Insya Allah dengan pesan optimisme dari media, maka kita semua akan bisa mengantisipasi seluruh perubahan termasuk mempercepat proses pemulihan perekonomian. Izinkan kami atas nama tuan rumah sekali lagi mengucapkan selamat memperingati Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di tanah air. Salam hangat dan salam hormat kepada semua yang berjuang untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui media. Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan kemudahan, dan insya Allah kita terus bergandeng tangan, saling mendukung untuk bangkit di pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga acara peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan penanggung jawab Hari Pers Nasional tahun 2021, Bapak Atal S. Depari, yang dilanjutkan dengan penyampaian para penerima penghargaan di bidang pers dari berbagai kategori. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti, para duta besar negara sahabat, Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Bapak Muhammad Duh, keluarga besar wartawan Indonesia, dan mitra pers, Ketua Dewan
Komisaris OJK Pak Wimbo Santoso, rekan-rekan dari Confederation of ASEAN Journalists, dan semua tetamu HPN dimanapun Anda berada. None Betawi beli duren. Duren mere dimakan malam. Musim pandemi kita HPN-an. Dari istane negare aneh ngucapin salam. Harusnya dibilang cakep gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami menyadari peringatan Hari Pers Nasional ini terasa sangat istimewa. Meski dipisahkan jarak ratusan hingga ribuan kilometer dari Jakarta sampai ke Banda Aceh dan dari ke Papua, kita tetap bisa bertatap muka dengan bantuan teknologi komunikasi. Izinkan Pak Presiden, saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya dari Banda Aceh. Apa kabar? Ada juga dari Riau. Mereka merayakan HPN sampai ke pulau terluar, Pulau Rupat. Kemudian dari Banjarmasin, Makassar, Solo. Ini khusus Solo ini. Halo Solo. Bapak Anas, Ketua PW di sana. Kemudian Bali, Sulawesi Tenggara, termasuk Makassar. Kemudian Papua. Dan saya mau sapa Papua Barat sama gubernurnya. Halo, Bustam dari Papua Barat. Enggak muncul Pak. Bapak Presiden dan tetamu HPN, sebuah peringatan selain sebagai bentuk rasa syukur, sekaligus momentum untuk membaharui komitmen. Dalam ini pers sebagai mulut, telinga, mata, otak, hati, dan jiwa bangsanya. Di tengah musim pandemi COVID-19 yang melanda umat manusia di muka bumi, termasuk Indonesia, komitmen itu semakin relevan. Sebab tidak hanya jiwa raga, negara, bangsa, dan masyarakat yang sakit. Pers dan media pun sedang sakit. Tapi pers dan media dituntut oleh tugas kemanusiaannya menjadi jembatan komunikasi dan informasi. Oleh Dewan Pers bersama Satgas COVID-19, wartawan telah diterjunkan sebagai ujung tombak. Fellowship Journalism, ubah perilaku agar masyarakat sadar protokol kesehatan. Ini adalah kabar baiknya. Adapun kabar buruknya, krisis ekonomi akibat pandemi telah mengakibatkan performa industri media juga menurun. Ada perusahaan yang akhirnya terpaksa mem-PHK karyawannya. Tak sedikit media gulung tikar. Tapi ada yang menyambung hidup dari idealismenya. Pindah ke online sambil belajar beradaptasi. Bila krisis ini, khususnya kesehatan dan ekonomi, tidak segera berlalu, sejumlah media diperkirakan hanya mampu bertahan hidup dalam hitungan bulan. Oleh karena itu Bapak Presiden mohon dengan sangat agar insentif ekonomi untuk industri pers nasional yang pernah dijanjikan pemerintah dapat benar-benar segera diwujudkan. Inilah salah satu kesimpulan dari Konvensi Nasional Media Massa yang kami selenggarakan kemarin. Masalah lain yang dihadapi pers nasional adalah krisis eksistensi akibat disrupsi digital. Tekanan disrupsi muncul bersamaan dengan semakin kuatnya penetrasi bisnis perusahaan platform digital di Indonesia dan dunia. Perkembangan pesat media baru, media sosial,
mesin pencari, dan situs e-commerce mengguncang daya hidup media konvensional, cetak, radio, dan televisi. Platform digital semakin mendominasi ranah media, semakin berpengaruh terhadap kehidupan publik, pendapatan iklan, dan menggeser kedudukan media massa konvensional. Dalam konteks ini perlu dirumuskan aturan main yang lebih transparan, adil, dan menjamin kesetaraan antara platform digital dan penerbit media. Dibutuhkan regulasi yang memungkinkan koeksistensi antara media lama dan media baru yang sebenarnya saling membutuhkan. Dalam konteks ini, pemerintah, asosiasi media, para penerbit, dan dewan pers perlu membuat regulasi tentang publisher right atau hak-hak terkait dengan karya jurnalistik yang diagregasi oleh platform digital. Platform digital harus bertanggung jawab atas konten-konten yang mereka sebarkan, serta mesti menjadi subjek hukum dalam kasus-kasus hoax. Mereka juga harus berjalan di atas prinsip content sharing for revenue sharing and data sharing secara adil dan transparan. Seperti yang terjadi di wilayah lain, negara hadir mengatur hal-hal ini secara proporsional dan partisipatif sehingga tercipta iklim bisnis yang setara dan adil. Bapak Presiden dan tetamu HPN, peringatan HPN 2021 di Jakarta mengambil tema bangkit dari pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi bersama pers sebagai akselerator perubahan. Tema tersebut kami jabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan luring dan daring, di antaranya webinar jurnalistik, ekonomi, dan hukum. Konvensi Nasional Media Massa membahas mass media terkait dengan hal-hal di atas. Selain itu, pemberian penghargaan Anugerah Jurnalistik Adi Negoro sebagai puncak prestasi wartawan dalam penulisan jurnalistik, fotografi, dan karikatur. Medali emas kemerdekaan pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Kali ini kami persembahkan kepada Bapak Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB. Dalam kesempatan ini, kami juga memberikan anugerah kebudayaan untuk 10 kabupaten, wali kota yang berjasa dalam memajukan kebudayaan dan literasi media. Tidak ketinggalan kami juga memberikan penghargaan Pena Mas untuk Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Syahbirin Nur. Menutup sambutan ini, mewakili pers Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sambutan Bapak Presiden dan semua tetamu yang kami muliakan. Sedikit menambahkan Bapak Presiden, ada aspirasi dari teman-teman agar wartawan, pekerja media, dan keluarganya memperoleh prioritas untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Karena kami tidak berhenti bekerja untuk COVID-19. Kemudian kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan dan jajaran, terima kasih telah bersedia menjadi tuan rumah yang ramah dan berkenan bekerja dengan kami menyelenggarakan HPN 2021 dalam situasi pandemi COVID. Terima kasih kepada para tetamu asing yang telah hadir maupun yang mengikuti acara HPN melalui virtual. Para wartawan dari ASEAN dan Asia Pasifik, termasuk Ikatan Setia Kawanan Wartawan Malaysia, Indonesia, badan-badan dunia seperti WHO, World Bank, CIFOR, dan lain-lain. Pada akhirnya kepada seluruh keluarga besar pers di tanah air, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Pers Nasional 2021. Mari bersama-sama kita bangkit dari krisis dan melangkah menuju masa depan pers dan bangsa yang lebih baik. Dari Aceh berlayar ke Papua, mampir di ujung pandang beli sirih. Saya sudah berbagi rasa atas perhatiannya, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut persiapan proses penandatanganan nota kesepahaman secara virtual antara Persatuan Wartawan Indonesia dengan Mitra Kerja PWI secara simbolis. Kami silakan pihak PWI dan PT Pelabuhan Indonesia 1. Nota kesepahaman ini juga diikuti oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, PT Astra Internasional, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, dan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Terima kasih, kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, yang saya hormati Ketua DPR RI, yang saya hormati Ketua DPD RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta dan para gubernur yang hadir secara virtual, yang saya hormati Ketua Dewan Pers, yang saya hormati Ketua PBI, Bapak Atal Sembiring Depari, yang saya hormati para tokoh pers nasional dan rekan-rekan insan pers Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme serta menjaga harapan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyadari insan pers juga menghadapi masa-masa sulit di era pandemi COVID sekarang ini. Kita semua tahu permasalahan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Saya tahu industri pers, sebagaimana sektor swasta yang lain, sedang menghadapi juga masalah perusahaannya, masalah keuangannya yang juga tidak mudah. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua PBI. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media. PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam
daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan. Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPh badan, kemudian pembebasan PPh 2 impor, dan percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021. Insentif yang diberikan ke industri lain, ini juga diberikan kepada industri media termasuk pembebasan abonemen listrik. Keringanan dan bantuan yang diberikan pada industri media dan awak media tersebut memang tidak seberapa. Saya tahu, perlu saya sampaikan, beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat. Selain berat untuk menangani permasalahan kesehatan, juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan. Salah satu belanja besar yang dibelanjakan pemerintah adalah vaksin, untuk vaksinasi. Dan saat ini pemerintah sedang bekerja keras untuk memperoleh vaksin melalui vaksinasi. Saya yakin banyak awak media yang sudah ingin divaksin. Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh, untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin. Ini termasuk pertama, nanti keluar dari Bio Farma 12 juta, kita berikan 5.000 untuk awak media. Dan kita sekarang ini sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan juga para pelayan masyarakat termasuk pedagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Insan pers yang saya banggakan, saya juga menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Saya setuju diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil. Sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini barusan terbit PP-nya, yaitu PP tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Namun demikian pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media. Saya akan perintahkan kepada menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi publisher right agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan over the top, yaitu layanan melalui internet. Perlu saya sampaikan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media. Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit permen yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama membangun harapan, menyuarakan optimisme, dan kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dengan penanganan krisis ekonomi dan juga ingin meraih banyak lompatan-lompatan kemajuan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Haji Amiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal khalqu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Pada pagi duha yang indah dan bahagia ini, kami dapat hadir di Istana Negara pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 bersama Bapak Presiden Republik Indonesia. Semoga dengan ungkapan puji dan syukur yang kami panjatkan ini, berkah dan ridha-Mu senantiasa menyertai kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berikanlah kami kekuatan dan kemudahan untuk menjadikan puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 ini sebagai momentum bagi kami untuk secara bersama-sama dan bersatu bangkit dari pandemi bersama pers sebagai akselerator perubahan dalam pemulihan ekonomi, sehingga terwujud Indonesia sehat dan percepatan ekonomi nasional. Allahumma ya Allah, ya dafi'al bala wal waba. Duhai Allah, Engkaulah penolak segala macam bala dan wabak. Hindarkan kami dan bangsa Indonesia dari berbagai musibah banjir, gempa bumi, tanah longsor, virus corona 19 dan musibah lainnya, karena kami yakin tak ada yang mampu mencegahnya kecuali Engkau, duhai Allah, Zat yang Maha Perkasa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadir undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Dari Istana Negara Jakarta, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembali ke rekan Imam Priyono dan Rifana yang saat ini berada di Ancol, Jakarta Utara.